Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel Hadi Edukasi. Yang pertama, harapannya selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu optimal dalam menjalankan rutinitas di bulan suci Ramadan ya. Rangkaian kegiatan yang kita jalani mudah-mudahan bisa mendekatkan kita dengan keberkahan dan hasil-hasil yang memang mengandung kebaikan. Yuk kita sharing lagi, masih konten yang sama tentang tips kesehatan dari sudut pandang terapi zona meridian atau orang-orang bilang pijatan. Dan kali ini kita akan menjawab dulu satu pertanyaan sebelum ke treatmentnya. Pertanyaannya begini, yang masuk di email yang menurut saya paling menarik untuk kita jawab di sesi video ini. Bagaimana teknik sederhana untuk menjalankan ibadah puasa agar kondisi kita selalu dalam kondisi yang fresh ya. Nah, fresh ini kan macam-macam ya. Ada yang memang sudah fisiknya itu emang bagus gitu ya, dalam artian tuh kondisi untuk organ dalam dan fisik secara keseluruhan stabil. Ada juga yang fresh ini nggak mudah ngantuk. Nah, ini macam-macam, jadi saya akan menjawab dari sudut pandang secara umum. Kalau puasa orang mengalami ngantuk di jam-jam tertentu itu sebenarnya hal yang wajar, karena kan sebenarnya proses penyesuaian dari yang biasa kita jalani, misalnya sarapan pagi itu jam 8, jam 7, sekarang lebih pagi, otomatis kalau lebih pagi biasanya kita juga malah ngantuknya di jam-jam habis subuh tuh ngantuk. Maka ya hal yang wajar dan strategi yang bagusnya yang kita pintar-pintar bisa ngolah kondisinya ya, ngolah waktu atau manajemen waktunya. Jadi tidurnya mungkin lebih dibuat berkualitas. Salah satu tidur yang berkualitas adalah kita 1 jam atau setengah jam sebelum istirahat nggak dekat-dekat sama smartphone tuh, itu yang berkualitas, karena biasanya hasilnya lebih bagus. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Yang cukup ini bukan berarti sebanyak-banyaknya, tapi cukup sesuai dengan kondisi yang kita alami. Misalnya kalau kita sering di tempat AC gitu ya, minumnya lebih sering dan sedikit-sedikit. Jadi kalau malam lebih perbanyak minum air putih, kurangi minuman-minuman yang berasa. Oke, itu jawabannya dan mudah-mudahan bisa mewakili secara umum. Dan kita masuk ke treatmentnya. Untuk hari ini kita membahas rasa kekakuan otot pada mata sebelah. Nah, ada tuh ya yang pernah tanya, mungkin kemarin atau tadi malam gitu. Jadi ada 6 orang ya yang masuk yang tanya, dan matanya tuh sebelah kanan sering pegel, kemudian daerah bawah mata sering mengalami kayak tegang gitu. Nah, ini kemungkinan besarnya adalah kekakuan otot ya. Meskipun nggak menutup kemungkinan juga ada faktor-faktor lain. Misalnya asam lambung tinggi, kalau dia ke atas ke arah mata itu juga bisa mempengaruhi rasa kurang nyaman itu. Nah, kita akan bagi tipsnya untuk merelaksasikan secara mandiri ya. Yang pertama, pegang kepala atas ya. Nah, situ menggunakan 4 jari. Nah, tekan di situ. Kira-kira 3 detik ya. Lepas. Nah, tekan. Kira-kira 3 detik lepas. Ini sampai diulang selama 5 kali ya, sebanyak 5 kali.
Oke, lepas. Yang kedua di sini. Nah, ini juga 5 kali. Nah, oh ya, pastikan dulu ya yang sakitnya misalnya sebelah kanan gitu ya, berarti kita pijatnya yang kanan. Kalau yang kiri juga sama, nanti yang kiri gitu ya, clear ya. Dan yang ketiga sini. Nah, gerakan melingkar ya. Kemudian daerah sini. Nah, kemudian yang terakhir gini ya. Nah, setelah itu baru dipejamkan mata kurang lebih 60 detik. Matanya dipejamin, baru dibuka. Baru gunakan posisi relaksasi yang lain, yaitu tiduran atau istirahat untuk tidak melihat layar monitor. Ini treatment bisa dilakukan ketika mata kurang nyaman. Pas sensasi rasa kurang nyamannya itu muncul, misalnya tadi ya, pegal matanya atau bawah mata pegal gitu. Nah, bisa juga diulang ketika mau tidur dan bangun tidur. Berapa kali efektifnya? Fleksibel, tapi kalau untuk pengobatan itu bisa 4 kali sesi, berarti kalau pagi dan malam 2 hari berturut-turut ya, pagi dan malam hari, kemudian besoknya diulang lagi, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pemahaman baru, dan mungkin yang sudah paham juga bisa menambah pembenaran wawasan. Dan harapan saya ini bisa menjadi solusi mandiri minimal untuk melakukan pertolongan pertama sebelum ke sesi pengobatan dengan praktisi yang memang memahami kondisi-kondisi spasme yang dialami. Seperti itu. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi